Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Adiaksa dimanapun berada, khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun. Hari ini, Kejaksaan Negeri Sarolangun akan meluncing sebuah program podcast Kejaksaan Negeri Sarolangun yang akan tayang di channel YouTube kami, Kejaksaan Negeri Sarolangun. Nanti jangan lupa like, komen, kemudian di-share ya. Jangan lupa di-share. Dan yang pasti jangan lupa satu lagi di-subscribe teman-teman semua. Hari ini akan ada pembahasan seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Nanti kita berbincang-bincang dengan narasumber, salah satunya Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Sarolangun dan ada 2 orang CPNS tahun 2020. Namun sebelum kita berbincang-bincang, mari kita dengarkan dulu pembukaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun tentang podcast Kejaksaan Negeri Sarolangun yang akan launching pada hari ini. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Ruswin SHMH. Saksikan program baru kami, podcast di YouTube channel Kejari Sarolangun yang berisikan kegiatan-kegiatan kami, baik mengenai tugas dan fungsi, juga interaksi kami dengan masyarakat di Sarolangun. Kejaksaan Negeri Sarolangun berkarisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita lihat tadi tayangan pembukaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun, sudah di-launching program podcast Kejaksaan Negeri Sarolangun. Di samping kanan kiri saya sudah ada narasumber dari Kejaksaan Negeri Sarolangun. Nah, nanti kita akan perkenalkan nih masing-masing dari rekan-rekan semua. Terus sekali lagi jangan lupa ya, di channel YouTube kami Kejaksaan Negeri Sarolangun jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Baik, kita langsung aja perkenalan nih dengan narasumber kita ada di sebelah kanan saya. Ini orang yang paling ganteng di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Muhammad Takdir Ramadhani? Ini saya perkenalkan, beliau adalah Kepala Subbagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Biasa disapa dengan Bang Dani. Oh ya, terima kasih Bang Aris. Bagaimana Bang Dani hari ini? Sehat? Sehat. Apa demam meriang enggak? Sedikit sih. Sedikit. Tadi pujian tadi terlalu berlebihan kayaknya. Jadi agak sedikit meriang ya? Iya. Merindukan kasih sayang begitu Pak? Dengar. Karena kita di depan-depan ada ini juga. Oh iya ini. Aduh, saya kan sudah ada dua adik-adik kita nih ya. Dua adik-adik kita yang masih CPNS ya tahun 2020 ya mungkin ya. Masih fresh graduate. Masih fresh. Nih, saya perkenalkan juga ada di sebelah kanan ini Kak Puja Anggita. Kak Puja Anggita. Calon jaksa ya? Ini calon jaksa ya, Kak Puja ya? Iya, Bapak benar. Bener. Oke. Ini sebelah kiri saya ada Kak Salsabila Raka Putri. Ya, halo, Biasa dipanggil siapa? Salsa, Pak. Panggil Halo, Salsa. Sobat Adiaksa. Iya. Baik. Sangat ngerti sekali suaranya ya. Membuat kita semakin ya semangat gitu ya. Baik, sobat Adiaksa semua dimanapun berada, nanti akan dijelaskan ini oleh Bang Dani selaku Kepala Subbagian Pembinaan tentang seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Nah, di sini kan di tahun ini juga ada seleksi ya yang akan dilaksanakan lagi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Itu kapan sih, Bang Dani? Kira-kira sudah ada tahu belum kita informasi bahwa ini kapan nih? Gitu. Oh, jadi gini ya, Bang Aris. Jadi kita nih kan sudah ada formasi di tahun 2021 nih Kejaksaan sudah memulai buka formasi CPNS, di mana seluruhnya ada sekitar 4.000-an CPNS yang ada dari ahli pertama jaksa, dari ahli pertama peneliti, dokter, semuanya pokoknya banyak ya formasi jabatan tahun 2021 ini banyak. Ada berapa formasi jabatan sih? Kalau dari yang saya lihat ini kemarin ada 26 formasi. Sobat Adiaksa bisa melihat juga langsung sebenarnya ini mungkin karena keterbatasan waktu ya, mungkin tidak kita bahas satu persatu. Yang jelas dari 4.000 formasi tersebut bisa lihat di website kita, Bang Aris, ada di www.kejaksaannegeri.sarolangun.go.id, di Facebook kita di Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan di YouTube channel mungkin nanti bisa dilihat di situ semuanya. Dari semua itu nanti akan ada misalnya ahli pertama jaksa nih, syaratnya apa? S1 hukum. Ahli pertama peneliti syaratnya
S2 Ilmu Hukum Sosial, dan S2 Hukum. Jadi syarat-syaratnya bisa kita lihat ya, Bisa. Bang Dani ya, bisa kita lihat di website ya Kejaksaan Negeri Sarolangun, bisa juga di Facebook kita, ada di Instagram kita juga gitu ya. Tuh, jadi nanti Sobat Adiaksa bisa menyesuaikan nih, ini apa latar belakang pendidikannya apa nih. Kalau yang dari hukum bisa mendaftar di calon jaksa, apa di mana, nanti disesuaikan aja, nanti disiapin syarat-syaratnya dari awal. Jadi nggak susah lagi sih, gitu dia. Coba kan sekarang pendaftaran secara online semua, jadi Iya, betul. upload foto dan yang lain-lain itu bisa Sobat-Sobat Adiaksa udah prepare duluan. Jadi ketika itu udah mulai pendaftaran, jadi nggak ribet, semuanya dipersiapkan dengan matang. Dan Baik. kita juga udah terbuka dan sudah mulai sosialisasikan formasi ini dari jauh-jauh hari supaya Sobat-Sobat Adiaksa juga siap untuk mengikutinya, gitu Bang Adi. Oke, terima kasih Bang Dani. Mungkin penjelasannya singkat, namun nanti untuk informasi lebih lanjut bisa juga bertanya langsung ya. Boleh. Dari ada warga di Sarolangun juga yang memang belum bisa mengakses mungkin karena jaringan atau apa. Boleh main ke Bisa, kantor nanti kita. iya bisa ke kantor Kejaksaan Negeri Sarolangun lihat ya, informasi. mendapatkan informasi. Nanti kami akan menyampaikan informasi kira-kira syarat-syaratnya seperti apa begitu ya. Terus jangan lupa untuk Sobat Adiaksa dimanapun berada, khususnya di Sarolangun, kita tetap menjaga protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker, itu menghindari kerumunan ya. Dan kita sini sudah ini ya, sudah tadi Ya. sebelum mulai take tadi kita sudah cuci tangan kok, sudah Ya, ini. sudah kita lakukan tes juga. Tes juga. Jadi alhamdulillah kita sudah bersih dan Bersih. aman. Aman. Selanjutnya ini kita boleh nih kita berbincang-bincang nih. Kita tanya-tanya Tadi sama. diam aja nih. Iya ini. Kayaknya udah pengen ngomong nih, udah pengen ngomong, cuman aduh kok belum ditanya-tanya nih. Kita tanya gitu ya. Iya. Atau kita sudahin aja enggak, kita tanya lagi mau. Gimana nih Bang Dani? Cukup aja ya. Tulis aja. Tulis. Jangan ya. Ya. Saya ke Kak Puja dulu nih ya, ke Kak Puja dulu. Nah, Kak Puja ini kan tadi sempat kita perkenalkan bahwa Kak Puja ini calon jaksa gitu ya. Jadi formasinya pada tahun 2020 ya, Kak Puja ya? Iya, formasi 2020. 2020 itu ikut sebagai calon jaksa gitu ya. Benar. Jadi bisa bisa dijelaskan nggak sih? Sharing aja, Di sharing gitu pengalaman. Pengalamannya gimana? Pengalaman waktu mendaftar CPNS Kejaksaan waktu itu dari mana waktu itu sudah itu kan kalau tadi sudah disampaikan oleh Bang Dani bahwa salah satu syarat sebagai calon jaksa itu berpendidikan S1 hukum. Benar. Gitu. Silakan coba Kak Puja jelaskan. Mungkin juga ikutin kejaksaan ini udah kali kedua nih Pak, udah kayak lagi. Udah kali Wah, kedua ya. kali kedua ya. Kali Yang kedua. pertama kali itu saya Bukan mengikuti- kedua kali ya. Kali kedua Kali nih. Ya, jadi mengikuti awalnya itu di 2017. Jadi waktu itu memang belum rezeki karena saya kurang 1 poin Pak. Waktu itu di CAT-nya itu di Oh. TWK-nya saya kurang 1 poin. Tapi bukan kurang 1 inci ya, enggak ya. Iya. Enggak tinggi karena kita juga di sini ada Oh, tinggi iya, ya, ada benar, tinggi. benar. Syarat minimal Berat ya? badan, ya tinggi badan, berat badan itu kan ada syarat Minimal. ya, ada minimal tinggi badan, berat badan gitu ya. Jadi ideal. Betul. Nah, jadi tidak juga ini ya, memang harus itu. Jadi mungkin tadi kurang poin Di waktu TWK. itu ya. Iya, SKD-nya kurang TWK ya? poin. Iya. Oke. Jadi memang karena saya udah selesai kuliah, jadi memang pengen kerja. Ya. Jadi saya cari kesempatan waktu itu di salah satu bank swasta di Jambi, di tempat saya berdomisili. Oh. Jadi sempat kerja di situ sekitar 2,5 tahun. Saya mengikuti kegiatan ini lagi, ikut tes CPNS lagi itu di 2019 Pak. 2019. Terus di 2020 kan emang ada pandemi ya. Mm-mm. Jadi semuanya itu benar-benar tertunda waktu itu. Oh gitu ya. Ya betul sekali ya. Waktu itu di 2020 semua 2000 awal ya. Ya, Awal di 2020 bulan 3 ya. kan ada Iya, pandemi. betul. Jadi semuanya tertunda, ujian-ujiannya tertunda. Iya. Itu dimulai di Agustus baru mulai ada SKB yang kedua. Oke. Baru psikotes. Iya, betul betul. Gitu. Jadi memang rezeki juga sih Pak. Jadi angkatan saya juga digalakkan COVID waktu itu. Oh gitu ya. Ada tips-tipsnya nggak sih? Kan 2017 nih gagal nih. Iya. Terus Ah. ngulang lagi 2020. Apa ada persiapan khusus selama 2 tahun apa itu kan sudah kerja di tempat lain? Kalau saya itu memang nggak mempercayai durian runtuh gitu Pak ya. Kalau rezeki betul. datang sendiri itu nggak, kalau misalnya tidak dibarengin dengan usaha, menurut saya sia-sia sih ya. Ini durian tuh nggak Di- utuh gitu. dijual- dijual di- Ya bukan durian yang gitu ya, tapi ini Dijual durian di benar. Jepang ya. Iya.
Emang jalan tuh dijual, nggak runtuh dia. Oke. Tips dari saya itu yang pertama mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan kita mengenali diri kita dulu, passion kita di mana gitu. Jadi jangan mengikuti, wah ini kejaksaan lagi besar-besaran nih, tapi menurut kita passion kita nggak di situ gitu. Jangan ikut-ikutan. Terus yang kedua jangan karena lagi ngetren nih kayaknya kejaksaan lagi happening banget, jadi saya mau ngikutin. Mending nggak usah kayak gitu gitu. Emang passion kita di situ. Jadi kita tahu membekali diri kita seperti apa. Jadi benar-benar usaha, dan kebetulan juga saya waktu itu kan belajarnya juga sambil kerja Pak. Jadi saya selain beli buku juga ikutin soal-soal yang ada di internet. Jadi latihan-latihan soal, jadi sudah tahu cara teknik-tekniknya mengisi, karena pakai waktu kan juga di internet juga dikasih. Jadi memang betul-betul dipersiapkan gitu ya. Kalau tidak ada persiapan ya seperti mungkin yang di sebelumnya ya, belajar dari kegagalan. Jadi satu kegagalan bukan apa nih? Satu kegagalan bukan itu. Bukan sebuah akhir dari perjuangan gitu ya. Mungkin seperti itu ya bisa ya. Nah, bagus ini tipsnya. Bagus sekali ya. Kalau ini sekarang nih ke Kak Salsa nih ya. Kak Salsa kan di tahun 2020 sama dengan Kak Puja ya. Sama. Formasinya di tahun 2020, tapi waktu itu mengikut formasi apa, terus masuknya dengan pendidikan berlatar apa gitu. Ini kan banyak sekali kan. Banyak gitu. Dan kalau saya itu Pak dari formasi pengemudi pengawal tahanan Pak, itu berlatar belakang pendidikan SMA. Kebetulan saya masih kuliah pada saat itu, jadi saya memutuskan untuk kuliah sambil mencari kerja Pak. Pengemudi pengawal tahanan ya. Itu salah satu formasi. Bisa Sobat Adiaksa ketahui bahwa pengemudi itu tidak harus laki-laki. Jadi bisa perempuan juga bisa. Dan itu dilakukan tes ya waktu itu ya, bahwa memang mengemudi gitu ya. Syarat-syaratnya juga mempunyai SIM gitu seperti itu ya. Ya, mempunyai SIM dan sertifikat mengemudi Pak. Dan dites juga ya pada saat itu ada ujian, ada ujian ini ya. Ada ujian. Seperti yang kita ketahui pengawal tahanan itu ada ujian ini ya, Bang Dani ya, ada ujian bela diri ya. Seperti itu ya. Jadi kalau Salsa tadi mengemudi dia tes ini ada tes mengemudi. Kalau pengawal itu ada tes bela dirinya. Iya, seperti itu ya, betul. Nah, ini tadi kan ada tips nih dari Kak Puja nih. Nah, kalau Kak Salsa sendiri bagaimana nih menghadapi tes seleksi ya calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia? Ini kan dengan dengan banyaknya orang begitu ya yang memang ingin masuk di kejaksaan, yang ingin terima jadi pegawai negeri ya, calon pegawai negeri kejaksaan, pasti kan semua butuh persiapan semua. Ya, bagaimana nih coba tipsnya Kak Salsa? Apa sih kemarin? Saya pertama itu saya mengikuti les Pak. Les. Saya mengikuti les. Terus saya membuat rules sendiri Pak. Jadi saya belajar sehari minimal 1 jam Pak. Itu lewat YouTube. Lewat YouTube. Cara mengisi CAT atau gimana? Iya, CAT Pak. Saya mempelajari soal-soal dari situ dibarengi dengan les. Gitu. Jadi nggak ada kata les aja gitu, terus di rumah nggak ada belajar, itu harus dibarengi Pak. Di les belajar, terus di rumah kita juga ngulang-ngulang pelajaran yang di les itu sambil lihat YouTube bisa juga. Begitu. Jadi harus jadi Sobat Desa tahu bahwa teman-teman kita ini mereka nggak hanya begitu ada tes mereka langsung ngerjakan, dan mereka mempersiapkan juga. Jadi memang persiapan. Ada yang namanya langsung tes tiba-tiba. Dan nggak perlu lagi kita nyarinya juga nggak perlu. Jadi dari YouTube bisa belajar, bisa. Jadi nggak semua ini ya, kalau sekarang ini nggak ada alasan ya kalau nggak ini harus persiapan kan. Buku gitu ya. Manfaatkan teknologi yang ada Pak. Ya, betul. Sekarang teknologi ini sudah sangat canggih. Jadi bisa kita akses di mana aja. Kita mau ada pertanyaan, kita searching di Google pun muncul ya jawabannya apa gitu ya. Jadi buat Sobat Adiaksa dimanapun berada, khususnya di Sarolangun, ini jadi kalau kita ingin mengikuti seleksi kesempatan bagus memang Bang Aris ya. Salah satu tipsnya ya, kita tetap harus belajar. Jadi bukan hanya cuma sekedar kita coba, tergantung hasilnya nanti mungkin tidak akan memuaskan saya rasa. Nah, itu jadi tips-tips dan kiat-kiat ya dari adik-adik kita nih, Kak Puja dan Kak Salsa, bahwa untuk mengikuti seleksi pada saat waktu itu, jadi mereka memang benar-benar mempersiapkan diri gitu ya. Memang persiapan memang perlu matang persiapannya. Tapi salah satunya ada tes CAT ya, yang sering terganjal gitu ya. Itu mungkin, apa aja kira-kira itu? Itu apa aja sih? Ada TWK, TIU sama TKP Pak.
Nah, itu Apa aja seperti apa nih? Itu kan ada soalnya mungkin atau passing apa? grade-nya gitu ya. Betul. Kalau untuk passing grade itu TWK itu 65 passing grade-nya, terus kalau TIW itu 80 dan TKP itu 126. Itu nilai ini ya. Iya, ambang batasnya Pak. Ambang Jadi batasnya kita gitu harus ya. Pas atau lewat gitu dari itu. Kalau kurang Iya, nggak bisa. karena sekarang memang sudah ada tes CAT ya, namanya CAT. Itu di zaman kita dulu nggak ada ya Bang Dani ya. Kita dulu mungkin main silang aja Bang Dani. Lebih susah loh kalau dulu kan. Iya. Kita harus persiapan lebih matang. Lebih matang. Mereka lebih matang lagi Iya, ternyata. ternyata mereka lebih sulit lagi ya. Jadi perjuangan memang tambah berat gitu ya. Memang itulah makanya kita untuk dapat formasi CPNS yang ideal tuh Iya. memang ada ukurannya. Mungkin ini ukurannya Bang Haris. Jadi kan Iya. begitu Betul, kita betul. dapat pegawai kejaksaan yang sekarang sudah mulai cekatan-cekatan karena udah Iya. ada membatasnya dan Dengan ini ya, dengan skill sekarang masing-masing ini ya. sudah mengikuti zaman ya, Ah, betul. bahwa teknologi ini sudah semakin tinggi. Jadi memang SDM udah iya, memang bermacam-macam langsung ya. harus lebih handal lagi ya. Kalau Kapuja juga sama. Ini ambang batasnya sama. Sama. Ada nilai minimalnya gitu di CAT ini. Ini sudah sangat transparan ya Pak. Kalau ini apa soal-soalnya itu misalnya TWK deh 1 apa 2 soalnya gitu. Kalau TWK itu Terkait apa sih? wawasan Kebangsaan ya. Iya, Oh, gitu. jadi kita harus pahami nilai-nilai Pancasila, tata negara, terus perjuangan Indonesia ya sejarah. Iya. Tio, kalau Tio apa? Kalau Itu tes intelijensi Ya. umum. Ah. Jadi itu seperti numerik Pak. Mm-mm. Numerik itu matematika dasar, terus itu Iya. juga ada daerah Indonesia. daerah bilangan Oh, iya. juga ada, Oh, terus itu ada ya. spasial juga, Iya. gambar-gambar. Tapi sama aja sebenarnya Bang Dani sama ya sebenarnya. Iya. Cuma karena ini lebih sudah dengan sistem komputer gitu ya. Jadi Jadi kalau nilainya dulu- langsung keluar Pak. Nah, itu tadi. Nilainya Jadi langsung memang keluar. nilainya langsung keluar. Kalau dulu kan kita mungkin tidak langsung melihat Ya. bagaimana nilai kita seperti apa gitu ya kalau dulu ya. Dan juga kalau di sini ada tes selain tes CAT apa lagi sih? Tes kesehatan ya pasti ya. Iya pasti. Tes kesehatan. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada tes wawancara, Tes ada tes wawancara. komputer, Iya. terus ada tes keterampilan. Yang keterampilan Itu, tadi ya? Sesuai formasi Pak. Sesuai formasi. terakhir, Iya. Oke, Terus kalau seperti calon jaksa, Calon jaksa itu setelah CAT ini ada SKB Pak, yaitu Mm-mm. kompetisi bidang. kompetisi bidang. Oh, Jadi gitu ya. lebih didalami lagi tentang hukumnya. Oke, tentang hukum. SKB. SKB ya. Baik, dari sini sudah bisa kita tangkap maksud dan tujuan gambaran lah ya mungkin terkait seleksi CPNS tahun 2021. Jadi Sobat Adiaksa semua untuk lebih tahu, paham dan mengenai informasi ini sekali lagi jangan lupa nanti bisa diakses di website Kejaksaan Negeri Sarolangun, terus juga bisa dilihat di Instagram, di Facebook ya. Dan kalau memang terkendala dengan jaringan juga bisa datang ke Kejaksaan Negeri Sarolangun untuk menanya ya, nanya langsung lah gitu. Nanti kita berikan informasi yang seluas-luasnya terkait penerimaan seleksi CPNS tahun 2021. Mungkin begitu ya hari ini bincang-bincang kita, podcast kita hari ini. Sekali lagi Sobat Adiaksa semua tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting. Menjaga, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, ya, menjaga jarak. Tetap kita menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Sebelum saya tutup, sekali lagi jangan lupa di channel YouTube Kejaksaan Negeri Sarolangun. Apabila ada Sobat Adiaksa yang ingin bertanya, ya, bertanya terkait syarat-syarat atau apapun, silakan di komen ya, di komen di kolom komentar. Bisa ditanyakan di situ juga. Nanti segera kita tanggapi, kita jawab. Kalau ada yang mau nanya nomor telepon, boleh? Bang Bin? Bang Dani? Boleh. Mungkin ini Kak Salsa atau Kak Puja nih boleh juga mau tanya-nanya nomor telepon. Nah, bisa langsung saja datang ya. Datang kan ketemu langsung. Iya, datang aja deh Kejaksaan Negeri Sarolangun, main-main deh ke sini. Lihatlah, bisa bincang-bincang dengan kita gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian. Sekali lagi, narasumber kita Kepala Sebab Pembinaan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Ya, Bang Dani, terima kasih. Kak Puja, terima kasih. Kak Salsa juga terima kasih. Belum saya akhiri, marilah kita tetap bersemangat. Selalu jaga protokol kesehatan. Sekali lagi, nih Kejaksaan Negeri Sarolangun juga ada jargon ya. Oke, ada jargon. Jadi jargonnya itu sekarang adalah Kejaksaan Negeri Sarolangun berkarisma. Apa itu? Komprehensif, andal, responsif, sinergi, dan melayani. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Sobat Adiaksa semua, khususnya warga Sarolangun. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.